Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat dengan mudah menemukan bentuk-bentuk lingkaran di lingkungan sekitar. Contohnya, ada jam, ban sepeda, kancing baju, cincin, dan lain sebagainya. Dari gambar tersebut, kamu bisa perhatikan bahwa lingkaran bentuknya tidak memiliki titik sudut, sehingga untuk membedakannya sangatlah mudah. Jadi, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Karena lingkaran merupakan bidang datar atau bangun dua dimensi, maka ia hanya memiliki keliling dan luas. Pada lingkaran, ada beberapa unsur yang perlu kita ketahui. Unsur yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat lingkaran merupakan titik yang terletak tepat di bagian tengah lingkaran. Jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran selalu sama. Perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Unsur yang kedua yaitu jari-jari atau radius. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat yang ada di tengah ya dengan simbol O dengan titik pada lingkaran yang ada di pinggir. Nah, panjang jari-jari ditulis dengan huruf R. Panjang jari-jari lingkaran merupakan setengahnya dari panjang diameter atau bisa dicari dengan diameter dibagi 2. Jadi setengahnya ya. Nah, pada gambar tersebut kamu bisa lihat OA, OD, OB, dan OC itu merupakan contoh jari-jari yang berjarak sama. Unsur yang ketiga yaitu diameter. Nah, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik A ke B, tetapi harus melalui titik pusat yang ada di tengah-tengahnya. Ya. Nah, diameter disimbolkan dengan huruf D. Diameter merupakan 2 kalinya dari jari-jari. Ya, jadi kalau mencari diameter 2 kali jari-jari. Nah, kamu bisa lihat di sini garis AB merupakan contoh diameter. Unsur yang keempat yaitu busur. Busur adalah bagian lingkaran yang berbentuk garis lengkung pada sisi lengkung lingkaran. Jadi yang berbentuk lengkung itu yang dimaksud dengan busur. Nah, biasanya busur lingkaran dibagi menjadi 2 yaitu busur kecil dan busur besar. Nah, kamu bisa lihat gambar yang warna hijau adalah busur kecil di mana panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan yang warna biru itu namanya busur besar karena panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Tapi kalau yang disebut busur lingkaran saja, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Unsur yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Ya, jadi garis lurus. Nah, bedanya sama diameter adalah kalau diameter itu harus melewati tengah-tengah atau titik pusat. Tapi kalau tali busur tidak melewati titik pusat, tetapi sama-sama garis lurus ya. Unsur yang keenam adalah juring. Juring adalah daerah yang ada di dalam lingkaran. Ini daerahnya warna merah ya. Dibatasi atau diapit oleh 2 jari-jari. Mana saja jari-jarinya? Jari-jari OA, OB, dan busur lingkaran. Mana busur lingkaran? Busur lingkarannya yang AB, garis melengkung. Jadi daerah yang diapit oleh 2 jari-jari dan busur lingkaran itu namanya juring. Nah, juring itu ada yang besar dan ada yang kecil.
Kalau yang besar berarti diapit 2 jari-jari dan busur besar. Ya, tapi kalau juring kecil diapit oleh 2 jari-jari dan busur kecil. Nah, biasanya yang disebutkan hanya juring yang kecil. Jadi, juring pada lingkaran tersebut adalah A, O, B. Unsur yang ketujuh yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang diapit atau dibatasi oleh tali busur. Nah, tali busur itu yang garis lurus ya, AC. Kemudian dibatasi juga oleh busur. Nah, busur itu garis melengkung, AC juga ya. Jadi daerah yang dibatasi atau diapit oleh busur dan tali busur. Nah, tembereng juga ada yang besar, ada juga yang kecil. Daerah yang di RC warna biru ini adalah tembereng kecil. Dan unsur yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah ruas garis tegak lurus ya. Kamu bisa perhatikan yang tegak lurus berdiri. Nah, itu yang terhubung antara titik pusat yang O dengan tali busur. Ingat, tali busur adalah yang garis lurus. Nah, kamu bisa lihat. Jadi, apotema adalah yang OD.